Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menjawab salam itu adalah Wajib. perkara yang wajib, yaitu apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Teman-teman tadi ada yang gak menjawab salam. Teman-teman ada yang mau mendapatkan dosa karena tidak menjawab salam saya. Teman-teman mau dapat pahala apa mau dapat dosa? Saya ulangi sekali lagi salam saya ya. Teman-teman jawab supaya teman-teman mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk bersama-sama mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga saya harap teman-teman selalu semangat dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa. Latihan. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Mohon salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Dibuka Al-Qurannya semua. Kita hari ini tadarus membaca surah Al-Kafirun dan juga surat Ad-Duha. Dibuka Al-Qurannya ayo semuanya. Sudah? Baik. Marilah bersama-sama kita membaca Al-Quran, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada para saudara-saudara kita, para kakek nenek kita, para keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga diberikan atau kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang masih hidup mendapatkan pahala dan juga segala hajat-hajat kita, segala yang kemauan kita, segala apa yang kita lakukan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fatihah bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir
Hari ini masuk semua? Saya cek kehadiran dulu ya. Adinda Aulia Putri, sakit apa? Demam. Kita doain semoga cepat sembuh teman kita ya. Agis Rizky Ardina. Ibnu Labib Bil Haddad. Hadir. Citra Aulia. Salwa Khairun Nisa. Baik, anak-anak. Minggu yang lalu materi kita sampai di strategi dakwah Islam di Nusantara. Masih ada yang ingat strategi apa aja yang digunakan oleh para pendakwah untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara? Pendidikan, politik, tasawuf. Berarti ada berapa strategi? 6 strategi yang digunakan oleh para pendakwah untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Agama Islam ini merupakan agama yang turun di negeri Arab pada tahun 610 Masehi, yang mana ditandai dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ayat yang pertama itu turunnya dari ayat 1 sampai 5 aja. Setelah itu Islam menyebar ke seluruh dunia, baik ke benua Asia, ke benua Afrika, benua Australia, Amerika, dan juga satu lagi benua Eropa. Pada pertemuan kali ini, materi kita membahas tentang peradaban Islam di dunia. Yang mana sebelumnya kita setelah membahas strategi dakwah Islam masuk ke dalam Nusantara, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih luas lagi, yaitu apa? Sejarah peradaban Islam di dunia. Pada pertemuan kali ini yang presentasi yaitu kelompok 8, dan kepada kelompok 8 silakan mempresentasikan materinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang peradaban Islam di dunia, yang dimana semua itu berawal pada 650 Masehi. Jika ada saat-saat kejayaan, maka akan ada pula saat-saat ketidakpastian. Nah, sebelum itu saya akan membahas dulu secara singkat pada fase mulai mengalami kemunduran Islam. Terus di tahun 1750 Masehi ini terjadi fase kemunduran, di mana mulai adanya perbedaan Sunni dan Syiah. Nah, di tahun 1800 Masehi ini adalah fase 3 kerajaan besar, di mana terbagi menjadi Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Nah, tahun sekarang yaitu fase kebangkitan, di mana Islam membangun atau mengejar ketertinggalannya melalui budaya-budaya Eropa yang mereka pelajari. Saya mau nanya dong. Ya, silakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Vika Aprilia Santoso. Di sini saya mau bertanya, umat Islam itu kan mengalami kemunduran. Lalu Muhammad Al-Fatih itu membangkitkan Islam dengan menyerang Konstantinopel. Nah, alasannya Muhammad Al-Fatih itu menyerang Konstantinopel itu apa sih? Bisa dijelasin? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Vika. Inti dari pertanyaannya adalah alasan mengapa Muhammad Al-Fatih menyerang kota Konstantinopel. Nah, ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena kota Konstantinopel dipandang sebagai kota paling penting di dunia. Bahkan di masa Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menyatakan kepada para sahabatnya bahwa kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umat Muslim. Nah, jadi diriwayatkan hadis riwayat Ahmad 800 tahun sebelumnya yang berbunyi,
akan dibebaskan kota Konstantinopel oleh kalian. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan itu. Lalu yang kedua adalah letak kota Konstantinopel yang dianggap strategis, yang menyebabkan bangsa-bangsa di sekitarnya banyak yang ingin menguasainya, termasuk umat Islam. Jadi umat Islam ini termotivasi untuk mengembangkan peradaban Islam dan mengambil wilayah strategis itu seperti kota Konstantinopel untuk mempermudah proses penyebaran Islam. Lalu ada faktor lainnya, yaitu lemahnya kekaisaran Bizantium akibat konflik dengan Kristen Katolik Roma. Jadi penaklukan kota Konstantinopel yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ini berhasil menghentikan perang antara umat Islam dan umat Kristen, yang mana bisa kita sebut sebagai perang salib. Oke. Nah, jika udah puas sama jawabannya dari kelompok 8. Puas. Puas. Jadi apa kesimpulannya? Jadi karena kota Konstantinopel itu Apa tadi? Kota Konstantinopel itu karena menjadi pusat apa? Dagangan. Karena kota Konstantinopel itu letaknya strategis. Letaknya strategis. Iya. Jadi bangsa-bangsa lain termasuk umat Islam tuh kayak termotivasi buat menguasai kota itu. Konstantinopel. Kayak Muhammad Al-Fatih punya rencana untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Terus berhasil kan tuh menaklukkan kota Konstantinopel? Berhasil. Maka bisa disebutkan sebagai kemajuan agama Islam apa kemunduran agama Islam? Kemajuan. Jadi salah satu faktor kemajuan agama Islam karena bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Karena pada waktu itu pasukannya dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Karena Konstantinopel ini merupakan kota yang strategis. ya Dapat dipahami? paham. Sekian dari kelompok 8 ya materinya ya. Iya, Silakan Pak. ditutup dulu ke teman-temannya. Ya, sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itulah tadi materi yang telah dipresentasikan oleh teman kita, materi tentang sejarah peradaban Islam di dunia. Kalau dilihat dari sisi waktu, peradaban Islam dan perjuangan agama Islam itu memiliki beberapa fase, dari mulai pasang surutnya peradaban agama Islam. Menurut Harun Nasution, periodisasi agama Islam itu terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan juga yang ketiga periode modern. Periode klasik dimulai dari 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Periode pertengahan dimulai dari 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan periode modern dimulai dari 1800 Masehi sampai sekarang ini. Islam bisa menyebar luas di seluruh dunia ini, di seluruh benua ini, itu karena semangatnya para pendakwah agama Islam dari mulai Nabi Muhammad, kemudian diteruskan oleh para khalifah Rasyidin. Ada yang tahu kalau para Rasyidin siapa aja? Sahabat-sahabatnya Nabi. Yang pertama itu ada Umar bin Khattab, yang kedua ada Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah masa khalifah itu selesai, perjuangan agama Islam diteruskan oleh para Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Setelah itu diteruskan lagi ke periode pertengahan yang diteruskan oleh 3 kerajaan besar Islam, yaitu apa aja? Kerajaan Utsmani, kerajaan Safawi, dan juga kerajaan Mughal di India. Setelah kerajaan tersebut hancur atau setelah masa kerajaan tersebut habis, maka penyebaran agama Islam sampai zaman sekarang itu diteruskan oleh para dzurriyyahnya Nabi, para habaib, para ulama, dan para kiai untuk terus mensiarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia sampai saat ini. Salah satu tokoh agama Islam yang terkenal itu adalah Al-Imam Ghazali, yang tadi telah diterangkan atau telah dipaparkan mukanya atau gambarnya di PPT oleh teman-teman kita. Al-Imam Ghazali berpesan kepada kita semua, marilah kita jaga kekompakan, jaga kebersamaan, agar apa? Agar negara kita aman,
agar agama kita aman, agar sesuatu yang kita tempati itu aman. Al-Imam Ghazali berkata, kun kal yadain wala takun kal udhunain. Umat Islam ini hendaknya menjadi seperti kedua telapak tangan. Wala takun kal udhunain. Wala takun kal, di situ terdapat lanafi, yaitu untuk melarang. Maksudnya apa? Jangan kita menjadi seperti kedua telinga. Imam Ghazali berpesan kepada umat Islam hendaknya menjadi seperti kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan atau kedua tangan kita, jangan seperti kedua telinga. Karena apa? Karena kedua telinga ini walaupun mereka berdekatan, walaupun mereka dalam satu tempat, akan tetapi mereka gak bakalan sinkron, gak bakalan bersatu, gak bakalan ketemu. Sampai hari akhir pun kuping kanan sama kuping kiri gak bakalan bisa bertemu, gak bakalan bisa bertemu. Iya Pak ya? Akan tetapi kita dianjurkan untuk menjadi seperti kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini dia ini saling menguatkan. Iya Pak ya? Saling mengerti satu sama lain. Kompak nih kedua tangan. Kalau misalkan tangan kiri gatel, tangan kanan otomatis garuk. Kalau misalkan tangan kanan gatel, tangan kiri otomatis garuk. Kalau misalkan tangan kanan sama tangan kiri nggak akur, coba gimana kira-kira? Misalkan tangan kanan gatel, tangan kiri nggak mau garukin, gimana tangan kanan garuknya coba? Nggak bisa kan? Ya kan? Nggak bisa kan? Iya. Nah jadi Imam Ghazali berpesan umat Islam hendaknya menjadi seperti kedua tangan, jangan menjadi seperti kedua telinga. Nggak pernah akur, nggak pernah menyatu satu sama lain. Ya, dapat dipahami. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semua, bisa diamalkan oleh teman-teman semua dan dapat berguna bagi teman-teman di kehidupan sehari-hari. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor kemunduran agama Islam di dunia. Kita cukupkan materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, itu datang dari diri saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.